Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari siang hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-19. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan Yesus membawa damai bagi kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang pertama kali Yesus ucapkan setelah kebangkitannya? Bukan teguran, bukan penjelasan, tapi satu kalimat yang penuh kuasa, damai sejahtera bagi kamu. Ucapan ini diulang 3 kali, bukan sebagai sapaan biasa, tetapi sebagai penegasan bahwa damai sejahtera adalah hadiah pertama dari kebangkitannya. Tuhan Yesus datang kepada murid-murid yang diliputi ketakutan, dikurung dalam ruangan karena takut akan orang-orang yang telah menyalibkan Tuhan mereka. Namun Dia berdiri di tengah-tengah mereka bukan sebagai hakim, melainkan sebagai sahabat, juru selamat, dan pembawa damai. Janjinya dalam Yohanes 14 ayat 27 menjadi nyata. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Sahabat suara kasih, damai ini bukan sekadar perasaan tenang. Ini adalah shalom atau damai sejahtera yang sempurna, mencakup keselamatan, pemulihan, pengampunan, dan kehadiran Allah yang mengubah segalanya. Di tengah dunia yang porak-poranda, Tuhan Yesus menawarkan damai, damai antara kita dan Allah, damai dalam hati nurani karena dosa telah dihapus, damai di antara sesama orang percaya, damai dalam jiwa kita sendiri meski badai sedang terjadi, harapan akan perdamaian di seluruh dunia, bahwa suatu hari kedamaiannya akan menguasai seluruh dunia. Saudara yang terkasih, kita tidak bisa membeli damai ini, tidak bisa menciptakannya, tapi kita bisa menerimanya sebagai anugerah dari Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dunia. Marilah kita renungkan, adakah bagian dari hidup kita yang sedang penuh ketegangan, kegelisahan, atau ketakutan? Hari ini, Tuhan Yesus yang telah bangkit itu berdiri di tengah kita dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maukah damai membuka hati dan menerima damai yang Dia berikan? Biarlah damai Kristus menjadi dasar langkah kita hari ini dan setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua,
dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini. Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.